dipersembahkan oleh Pemirsa, industri kecantikan terus berkembang dan berinovasi, menghadirkan solusi untuk membantu kita semua lebih percaya diri. Tapi di balik kesuksesan industri kecantikan, ada cerita tentang keberanian untuk memulai menghadapi tantangan dan menciptakan layanan yang betul-betul menjawab kebutuhan pelanggan. Nah, berbicara soal perkembangan industri kecantikan di Indonesia saat ini, bagaimana sih sebetulnya perkembangannya? Kemudian juga apa saja yang sedang tren, serta apa yang membuat industri ini terus tumbuh? Bersama saya Nisriya Kirana, kita akan membahas lebih dalam tentang topik ini di 30 Minutes with Widya Aesthetic Clinic. Dan pemirsa, saat ini sudah ada Dr. Ayu Widyaningrum, pakar estetika Indonesia, sekaligus juga founder dan CEO Widya Aesthetic Clinic. Langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar? Halo, Dr. Widya. Selamat datang di studio PIK 2. Gimana tadi perjalanannya dari Banjarmasin? Luar biasa ya, alhamdulillah ya. Tidak ada guncangan, tidak ada delay ya, dan tidak ada macet ya. Syukurlah. Dan dokter, kita kali ini akan membahas tentang dunia estetika yang memang selama ini bidang yang digeluti oleh Dr. Widya. Sebetulnya kita sebelum masuk ke tentang estetika di Indonesia sendiri, aku pengen tahu tentang background atau latar belakang dari Dr. Widya sendiri. Sebetulnya apa sih yang menginspirasi Dr. Widya untuk memulai karir di bidang ini? Sebenarnya saya terjun di dunia dokter estetik ini lebih kayak ke pilihan ya. Dulunya saya ingin menjadi seorang dokter objin malahan ya. Tetapi kita tahu bahwa objin itu harus standby 24 jam. Sedangkan saya waktu itu ketika itu 10 tahun sebelumnya saya memiliki 2 putra ya, di mana saya berpikir bahwa jikalau saya selalu sibuk 24 jam di rumah sakit, keluarga saya terbengkalai. Ya, nggak ada waktu untuk anak gitu ya. Oleh karena itu saya memilih untuk ke estetik. Loh, kenapa dokter kok tidak ke dermatologi atau kulit kelamin? Karena saya paham betul bahwa kalau kulit kelamin kita tidak boleh menolak pasien. Jadi biasanya kalau kulit kelamin itu dia memang juga harus memegang penyakit-penyakit menular seksual. Nah, tidak etis tidak etis menurut saya pada saat saya setelah menangani kasus tersebut saya memegang wajah pasien seperti benang, botok, filler. Nah, menurut saya sih tidak etis dan lebih kayak ke infeksiusnya ya, seperti itu. Dan saya selalu punya prinsip bahwa sebagai seorang wanita yang sukses adalah menurut saya adalah sebagaimana kita bisa setinggi apapun karir kamu, setinggi apapun kesuksesan kamu, tapi kalau kamu mempunyai keluarga yang berantakan, kamu tidak sukses. Kayak itu. Jadi bagaimana kita tetap harus mengayomi, itu. Karena udah jadi dokter ya mau nggak mau kita harus melayani masyarakat, ya, tetapi juga tetap harus ke keluarga. Iya, hanya melayani masyarakat, tapi keluarga berantakan juga untuk apa gitu ya. Dan saat ini jadi CEO atau founder juga dari Widya Aesthetic Clinic, bisa diceritakan sedikit tentang perjalanannya sampai akhirnya Widya Aesthetic Clinic sampai sebesar saat ini itu seperti apa? Maybe next saya akan kasih beberapa foto. Ternyata saya baru mendapatkan akun saya yang lama dan Widya Aesthetic itu dia berawal dari saya praktek sendiri di rumah ya, di mana waktu itu ruang tamu saya, Nis, itu saya gunakan seperti sofa yang bisa dibuat bed. Berawal dari usaha kecil di rumah bahkan. Terus? Yang dimana waktu itu pasien saya itu saya rawat dulu memang awal tuh kayak mesoterapi, mesoglow itu saya nggak pakai manual nih, tapi saya lebih pakai dermapen. Itu sudah pakai dermapen tahun 2014 saya udah pakai dermapen. Oh, sudah 10 tahun yang lalu udah pakai dermapen. Nah, sekarang kan lagi booming dermapen tuh lagi booming di akhir-akhir ini. Nah, setelah itu saya kasih krim yang memang dia obat itu. Jadi kalau misalnya kita dokter itu obatnya itu racian, jadi dia pakai resep terus dia nembus di apotek kayak gitu. Dan ternyata hasilnya bagus. Nah, dari mulut ke mulut, dari satu pasien sampai berkembang ke 10 pasien kunjungan sampai terakhir waktu saya di rumah itu paling banyak itu sekitar di 30 kunjungan pasien. Ya. Kemudian alhamdulillah yang punya rezeki baru saya membeli ruko dan jadilah Widya Aesthetic ya. Dari 1 ruko jadi berkembang 2 ruko jadi 3 ruko. Jadi 6 bed sampai sekarang saya memiliki sekitar 30 bed. Wow, dari usaha kecil di rumah sampai akhirnya bisa membuka beberapa cabang gitu ya. Artinya ini kualitas yang membuat pelanggan loyal terhadap Widya Aesthetic Clinic yang bertahan kurang lebih 10 tahun gitu ya. Lantas saat ini produk dan treatment apa sih dok yang menjadi keunggulan di klinik Anda dan juga apa sih treatment yang paling favorit dari para pelanggan ini? Kalau saat ini itu treatment yang paling favorit adalah dia lebih ke luxury booster treatment, eksekutif stem cell dan dia lebih ke contouring. Contouring itu tetap sama, dia botok, benang, filler ya.
Tetapi kan menurut saya kenapa kok Widya Estetik terkenal dengan contouring wajahnya yang bagus? Karena menurut saya skill itu memang tidak bisa membohongi. Benang, botok, filler mungkin mereknya sama ya, sama merek A atau B. Tetapi saat skill tangan seseorang dokter itu berbeda, hasil juga berbeda. Tapi dok, saya baru pertama kali dengar nih Luxury Booster dan juga The Executive Stem Cell. Nah itu apa tuh, boleh dijelasin? Kalau Luxury Booster itu lebih mengarah ke skin booster yang saya ciptakan, di mana penciptaan ini adalah saya peruntukkan untuk kasus pasien saya yang kencing manis atau pasien saya yang post kemoterapi cancer. Nah, di mana pada pasien tersebut itu mengalami komplikasi terhadap kulitnya, terjadi melasma sekitar 80–90%. Melasma itu tuh yang di muka yang flek ya. Jadi tentu saja kalau pada pasien-pasien yang sakit seperti kencing manis atau pada pasien cancer, tidak boleh menggunakan skin booster yang sifatnya seperti DNA salmon atau hyaluronic acid seperti itu, karena takutnya tidak diserap tubuh. Dan ini adalah inovasi atau suatu treatment yang memang baru diciptakan oleh Dr. Widya itu sendiri. Nah, inovasinya atau inspirasinya ini dari mana? Dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Ya, jadi di rumah sakit itu kita melihat, jadi saya itu selalu membaca jurnal, biasanya terapi IV line itu yang untuk stamina mereka itu apa sih sebenarnya yang boleh dimasukkan. Nah, entah itu vitamin C, vitamin B kompleks, atau misalnya vitamin D. Kemudian vitamin itu saya baca lagi jurnalnya, ampuh nggak untuk melasma. Nah, setelah itu saya modifikasi dengan kita kecilkan miligramnya. Nah, kemudian kita encerkan dengan normal salib, kemudian kita boosterkan ke wajah. Nah, waktu itu tentu saja saya menggunakan 7 orang sehat dulu. Ya, setelah 7 orang sehat, hasilnya bagus, tetapi nyeri ini masih, wah ini nggak bisa nih buat orang sakit. Nyeri itu saya modifikasi lagi dengan pemakaian anestesi. Ya, jadi kita campur dengan anestesi injeksi. Kita boosterkan lagi, ternyata nyerinya berkurang. Ini bisa untuk orang sakit. Kemudian kita trial lagi dengan pasien kencing manis dulu, ya. Dan apa yang saya trial pada pasien kencing manis itu, apakah booster yang saya gunakan itu papul-papulnya meninggalkan efek samping seperti abses? Ternyata tidak. Bahkan Luxury Booster downtime-nya hanya 2 jam. Wow. Jadi artinya ini inovasi yang diciptakan tidak hanya fokus terhadap hasil, karena kan saat ini orang-orang ingin cantik pasti pengennya instan hasil, tapi dokter sendiri berinovasi dengan melakukan banyak sekali riset, penelitian dan juga trial and error sampai akhirnya dipastikan bahwa 2 treatment safety aman dan juga tentunya hasilnya dipastikan ada ya, bahkan tidak ada downtime-nya itu tadi. Dan bahkan saya sudah membandingkan efektivitas dari Luxury Booster dengan brand-brand lain yang saat ini booming ya. Wow, ternyata tidak ada apa-apanya. Luxury Booster itu pagi disuntikkan ya Nis ya, malam udah kelihatan. Apalagi kalau misalnya kayak dok aku susah banget sih tone up, aku susah putih nih. Atau misalnya aku abis umroh gosong gitu, udah Luxury Booster aja pilihannya. Luxury Booster is the best. Dan itu memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang cenderung mempunyai kulit yang selalu matang begitu ya dok. Dan mereka itu pengen kayak, dok saya pengen cepet glowing. Gak apa-apa deh dok, sakit sebentar tapi tidak ada efek samping merah. Nah, kenapa kok Luxury Booster itu sangat diminati di klinik? Karena memang hasilnya sebagus itu nih. Dari tadi kita sudah menceritakan banyak sekali kesuksesan inovasi yang sudah dilakukan oleh Dr. Widya, tapi tentunya itu bukan tanpa hambatan, tanpa batu, kerikil-kerikil yang menghambatnya. Nah, tapi pemirsa, kita akan jeda sejenak. Setelah ini kita akan membahas kira-kira apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh Dr. Widya selama membangun Widya Estetik Clinic. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di 30 Minutes with Widya Estetik Clinic. Dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di 30 Minutes with Widya Estetik Clinic, dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Dr. Ayu Widyaningrum selaku founder dan juga CEO Widya Estetik Clinic. Dok, penghargaan dan pengakuan apa saja yang selama ini sudah didapatkan selama kurang lebih 10 tahun berkarir begitu? Sekitar 150 penghargaan nasional dan ada satu penghargaan internasional yaitu dari Singapura. Dan yang terakhir kita dapat penghargaan bergensi yaitu dari Ibu Liliana Tanusudibyo. Ya, kemudian ada saya selaku Widya Estetik atau founder dari Widya Estetik pernah mendapatkan menjadi salah satu nominator di The Under 40 Alpha. Di MNC.
Kemudian yang terakhir saya mendapatkan economic review dari economic review sebagai salah satu woman leader 2024. Ya menurut saya ini adalah sesuatu hal yang membanggakan untuk diri saya bahwa apa yang kita kerjakan diapresiasi dan dilihat oleh secara nasional atau secara global prestasi kita, dan ini membuat saya lebih kayak termotivasi untuk bagaimana kita bisa mengupgrade ilmu, ya, kita bisa bersaing secara internasional dan menciptakan sesuatu hal yang baru dan tidak ada di manapun. Oke. Dan kalau misalkan kita lihat ke belakang dari 2014 sampai di 2024, tentu itu bukan perjalanan yang sebentar begitu. Dan tentunya sudah beragam pasien ditangani oleh Widya Estetik Klinik. Lantas apa sih cerita atau kisah pasien yang paling berkesan yang pernah ditemui oleh Dokter Widya? Lebih kayak setiap pasien itu pasti ada pasien yang nggak sabaran ya Kak ya. Dokter, ini kapan ada hasilnya? Dokter, putihnya kapan? Dokter, aku 3 hari lagi ada acara loh dokter. Aku nggak mau merah, ini gimana merahnya hilang? Nah itu lebih ke situ. Jadi pasien itu terkadang tidak paham dengan proses ya semua orang ya sebenarnya. Tapi ya sampai detik ini kayak even ada beberapa pasien melakukan kayak treatment whitening untuk kulitnya gitu. Dokter bisa nggak ini 1 kali infus misalnya langsung putih instan? Hah? Gitu kan ya. Nggak ada gitu. Sampai detik ini dokter itu bilang bahwa tidak ada infus ataupun tidak ada treatment slimming yang dia sekali langsung putih instan. Nah itu dia kelebihan dari Dokter Widya ya pemirsa, bahwa memang apa adanya, kalau memang tidak bisa instan, tidak bisa instan. Karena kalau kita lihat kasus-kasus sekarang kan juga banyak sekali skincare ataupun treatment yang overclaim. Iya benar. Iya, dan kalau Dokter Widya sendiri melihat kunci atau faktor kesuksesan yang saat ini didapat tuh apa sih sebetulnya? Komunikasi, terus tingkatkan kualitas, dan bagaimana kita bisa mencari sesuatu yang different atau bagaimana kita bisa mempunyai suatu inovasi yang berbeda sehingga itu bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dan nantinya kita dilirik oleh masyarakat yang lain. Ya, setuju banget ya, karena tadi sudah dijelaskan juga di awal sudah ada inovasi-inovasi yang sangat menarik begitu. Dan adakah momen ataupun pengalaman tertentu nih yang sangat berkesan juga selama perjalanan karir Anda? Ini kayak lebih deep gitu ya. Jadi kita tuh kayak saya itu selain bergerak di estetik, saya itu juga memberikan suatu counseling sexuality. Wow. Yes. Jadi kayak gimana tuh dok? Jadi ada beberapa pasien yang misalnya 8 tahun sudah tidak mempunyai anak. Nah itu kita ada namanya placenta, human placenta yang dia berasal dari Jepang untuk kasus infertility. Jadi diinjeksinya adalah intramuskular, kemudian kita sharing untuk bagaimana cara hubungan seksualnya, terus kapan, terus apa yang dimakan, itu seperti itu. Tetapi ada beberapa kasus di mana pada saat dia sudah berhasil untuk mendapatkan anak, terus mohon maaf terjadi sesuatu di hubungan mereka. Jadi pasiennya lebih nangis. Jadi hal yang berkesan tuh pada saat pasien itu konsul tapi dia menangis. Jadi aku kayak oke, ibu teruskan dulu. Jadi jangan heran kalau di Widya Estetik tuh konsulnya lama. Karena saya tidak membatasi. Dan even pasien konsul ke saya itu pun free dok. Free, kami tidak pernah loh, pemirsa. Jadi kalian misalnya, oh dok saya yang bagus misalnya apa ya contouring, kita udah menjelaskan nih programnya benang ini. Kamu cuma konsul ke saya, tapi nggak jadi treatment gitu ya? Itu is okay, itu hak pasien. Dan saya sebagai seorang dokter itu selalu bilang ada second opinion. Misalnya gini, dok saya pengen misalnya saya udah bosen dok tanam benang hidung, saya pengen permanen. Nah udah berbicara permanen kita harus memberikan second opinion ke surgery. Nah itu, jadi kita memberikan kesempatan pasien itu memilih atau melihat bagaimana penjelasan dokter lain. Nah karena menurut saya estetik, surgery itu tidak murah. Ya betul. Jadi menurut saya hal yang seperti itu harus kita diskusikan. Itu adalah keputusan besar juga ya, karena kos yang keluarkan juga nggak sedikit. Kita nggak tahu loh dok, maksudnya dia misalnya pasien menabung dengan uangnya kayak gitu, ternyata dia sebenarnya estetik ini berharap lebih gitu kan ya. Nah dengan uang segitu tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya, Dokter Widya ini juga gak hanya fokus terhadap materi ataupun juga keuntungan, tapi juga menempatkan diri di posisi pasien seperti apa. Bahkan pendekatannya juga sebagai teman, mendengarkan juga dan, gitu ya. Iya, dan saya tipe dokter yang nggak pernah marah gitu. Even pasiennya loncat sana loncat sini terus. Dok, tolong dok. Iya, itu hak mereka, hak pasien. Jadi kita itu kayak punya, kita tahu bahwa hak dokter itu menjelaskan. Menjelaskan apa yang harus apa yang digunakan, terus efek sampingnya apa. Hak pasien adalah memilih. Even jadi ayo, nggak jadi ya nggak apa-apa. Ya itu. Jadi kita biasanya kalau ke pasien itu memberikan 3 pilihan option treatment. Nah kita kembalikan lagi, ibu bagaimana secara finansial, ibu mau pilih yang mana.
Nah gitu. Bukan saya yang menentukan, tapi pasien yang menentukan. Nah kalau itu tadi kan terkait dengan pengalaman ataupun juga hal-hal yang berkesan yang dialami oleh Dokter Widya. Tapi ada juga nggak sih hal-hal yang mengesankan yang ini juga bisa mengedukasi masyarakat? Karena kan kalau masyarakat Indonesia kita tuh maunya serba instan, serba cepat sekali treatment, harapannya udah langsung kinclong atau seperti apa. Nah mungkin bisa diberitahu, dikasih tahu juga kepada masyarakat sebetulnya dunia estetika dan cara treatment ini tuh bekerja seperti apa sih gitu. Oke. Jadi menurut saya ya, para wanita Indonesia, saya meminta bahwa glowing, bagus, cantik itu adalah bagaimana tidak harus putih tetapi kulit kalian sehat ya. Pori-porinya bagus ya, tidak ada papul atau beruntusan atau akne, tidak ada pigmentasi yang terlalu mencolok ya. Pigmentasi sedikit seperti 10% karena paparan matahari itu wajar karena proses usia ya. Berikutnya adalah kulit yang sehat ini atau kulit whitening itu tidak bisa instan. Kalian itu harus rajin merawat diri, rajin luluran, rajin lotion. Nggak bisa kalian bilang, oh minum tablet whitening udah putih, nggak. Itu pun kalian harus rajin. Kalau misalnya minumnya seminggu aja pasti nggak putih-putih. Nah iya kan. Terus berikutnya adalah pada saat kalian merubah kontur wajah, yang saya ingatkan adalah jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan. Kalau kalian harus kayak seimbangkan antara upper, mid, and lower face. Jadi harus seimbang ya. Kanan kirinya harus seimbang. Terus bentuk chin, cheeknya ya, nose-nya itu harus balance ya. Jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Pada saat berlebihan itu kesannya malah too much dan tidak elegan. But kalau kalian membuat dia itu balance, kulit kalian bagus ya, keriput tidak ada, tapi kayak lebih sehat, kalian akan kelihatan lebih kayak elegan dan awet muda. Bener gak sih? Bener banget. Aduh dengerinnya tuh rasanya pengen ikut konsul gitu loh dok. Kira-kira apa sih yang bisa dipermak dari muka saya? Jadi tak komentari cuma satu aja kamu itu ya. Ya mungkin pemirsa di rumah nih juga udah pada gemes gitu, penasaran. Dok kalau misalkan mau treatment di dokter tuh bisa di mana sih dok? Jadi kalau misalnya treatment di saya itu hanya ada satu, yaitu Widya Estetik Klinik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kalian juga bisa DM saya di Dr. Ayu Widya _estetik. Ya, nanti ditulis ya. Nah, tuh pemirsa udah pada tahu di mana lokasinya. Siap-siap siapkan uang, itu paling penting pemirsa. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di 30 Minutes with Widya Estetik Klinik. Dipersembahkan oleh Ada masih bersama kami di 30 Minutes with Widya Estetik Klinik. Dan kita masih bersama dengan Dr. Ayu Widya Ningrum, founder sekaligus juga CEO dari Widya Estetik Klinik. Nah, kalau sebelumnya tadi dokter sudah menyampaikan bahwa lokasi Widya Estetik Klinik itu di mana. Tapi mungkin ada pemirsa yang kelewat baru nonton, boleh disampaikan lagi nih dok? Ya, jadi kalau kalian mau ketemu saya, kalian bisa langsung ke Widya Estetik Klinik Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kalian bisa DM saya via Instagram yaitu @drakayuwidya _estetik ya. Nah, tuh pemirsa kalau kepo tinggal buka aja Instagramnya Dr. Widya. Nah, Dr. Widya kalau misalkan saya kan mumpung lagi ada di depan ya, saya mau konsul dong gratisan kan. Nah, kira-kira kalau misalkan dokter melihat saya nih, apa sih yang perlu treatment yang perlu saya lakukan? Kamu nih terkadang soalnya tipe orangnya tuh kayak kulitnya agak kering ya. Jadi kalau misalnya orang kulit kering seperti ini, itu cenderung lebih kayak wrinkles-nya kelihatan ya. Jadi kamu harus lebih kayak moisturizer-nya bagus, tapi tidak boleh kayak yang bikin beruntusan. Ya, kamu harus benar-benar selektif ya. Karena kadang kalau kamu udah alergi kosmetik, kamu tipe orang yang langsung beruntusan, merayap tuh banyak tuh. Ya, pori-porinya kayak buka semua. Nah, berikutnya pada kondisi kulit kamu yang kering seperti ini, yang berikutnya muncul adalah skin tag. Skin tag itu pada saat kamu raba itu kok kayak ada daging tumbuh ya kecil-kecil. Yes, itu adalah genetik. Dan itu genetik. Yes. Wow. Oke. Terus? Nah, dan itu hanya bisa di laser ya. Dia nggak bisa kayak misalnya pakai skincare apapun terus merotol sendiri, nggak mungkin. Itu hanya bisa di laser. Tetapi laser untuk skin tag ini bikin downtime-nya tidak bagus. Jadi dia bisa kayak meninggalkan spot hitamnya itu. Spot hitam itu berarti harus di laser lagi dok? No, jangan. Lebih kayak ke mesoterapi atau dermapen. Berikutnya dok tadi? Berikutnya adalah lebih ke contouring ya. Nose kamu bagus, tapi agak sedikit harus diperbaiki dengan mungkin thread nose supaya dia agak lurus ya. Gitu. Karena memang genetiknya kan tulang bagian atas agak tinggi ya, lebih tinggi daripada tulang bawah dan atas ya.
Berikutnya cheek oke ya, tetapi yang bagian rahang itu biasanya perlu sedikit botok rahang ya, maybe 50 unit, 60 unit oke ya, dan sedikit filler dagu atau fat transfer dagu. Wow. Kenapa kok dokter lebih menyarankan ke fat transfer? Karena fat transfer itu dia lebih safety, dari tubuhmu kembali ke tubuhmu sendiri. Jadi kalau fat transfer itu satu kali tindakan bisa untuk kantong matamu nih, smile-mu, ini sama ini. Dari itu menggunakan darah sendiri? No, fat itu lemak. Lemak fat perut, lemak ya? Yes. Kalau kayak misalnya kamu, dok saya nggak mau botok-botokan misalnya, saya nggak mau botok-botokan misalnya, anggap ada beberapa orang yang bilang, nanti botoknya itu gimana menyebabkan alergi atau apa ya. Nah itu bisa namanya the executive stem cell yang tadi kamu bilang. Itu bukan PRP, tapi dia pakai darah sekitar 15 cc dan itu tabungnya khusus. Ya bukan tabung PRP. Yang kita ambil adalah growth factor dan stem cell-nya yang ada dari darah dan itu kita injeksikan papul-papul seluruh muka. Wah, pemirsa ini benar-benar memang terjamin dokter ini loh. Saya amazed mendengar penjelasan dari dokter Widya karena memang itu adalah insecurity saya dan keresahan saya dari diri saya selama ini ternyata memang langsung tepat masalah-masalah di tubuh saya begitu. Nah, kalau misalkan balik lagi ke Widya Estetik Clinic itu sendiri, layanan atau inovasi baru apa aja yang saat ini sedang disiapkan oleh Widya Estetik Clinic nih? Untuk kedepannya sih saya ingin lebih mendalami tentang stem cell terapi. Ya, karena menurut saya stem cell terapi ini adalah suatu inovasi yang mungkin suatu saat Indonesia, kita nggak tahu bahwa Indonesia berkembang dengan stem cell-nya. Selama ini kan umbilical cord atau plasenta bayi kan dibuang ya. Nah itu ternyata manfaatnya sangat banyak sekali. Bahkan even di Jerman pun itu HIV sembuh dengan stem cell ya. Perlu penelitian lebih lanjut dan ayo Indonesia regulasinya diperbaikin sehingga demi kesehatan. Kenapa kok saya lebih kayak ke stem cell? Karena di Indonesia banyak sekali kasus-kasus metabolisme seperti kencing manis, osteoartritis, lupus bahkan ya, kemudian pasien-pasien kanker, entah itu kanker ovarium, darah segala macamnya. Bahkan ada beberapa kasus sekarang kan kita lihat, maaf kasus HIV juga meningkat ya. Why not kita tidak beralih ke stem cell terapi ya gitu maksud saya. Tetapi Indonesia masih mungkin memerlukan penelitian atau waktu yang semoga saja dengan adanya maksudnya regulasi baru ini ya kita mendapatkan suatu inovasi atau jalan menuju bagaimana Indonesia bisa berkembang ke arah sana. Iya, karena semakin masif dan juga banyaknya penelitian terkait dengan stem cell ini bisa jadi nanti ini menjadi treatment yang bisa turun harganya lebih affordable sehingga banyak bisa masyarakat untuk menjangkau ini karena kita tahu ini harganya nggak murah ya dok ya. Tetapi kalau di luar negeri tidak terlalu mahal juga sih karena mungkin ya difasilitasi ya itu lebih situ. Ya, kita harapkan arahnya nanti bisa ke sana ya dok. Dan memang dimanapun sekarang kayak di luar itu lebih kayak ke stem cell dari umbilical cord ini berkembang sekali. Dan ini terakhir, pesan dan juga harapan Anda untuk perkembangan industri estetik kecantikan di Indonesia ini seperti apa dok? Saya berharap di dalam perkembangan estetik atau di dunia estetik itu dokter-dokter lebih mengutamakan keinginan pasien, kemudian kita mengarahkan dengan sesuatu yang benar, tidak too much ya. Berikutnya kita memberikan pengertian bahwa segala sesuatu yang diharapkan itu harus benar-benar lebih kayak ke maintenance ya, tidak ada sesuatu yang instan dan kita harus bilang kepada pasien bahwa apa yang kita kasih adalah yang beliau butuhkan ya. Jadi jangan terlalu over ya. Karena menurut saya estetik ini lebih kayak sesuatu yang dia berlebihan akan berdampak juga efek samping yang berlebihan seperti itu. Nah itu tadi ya pemirsa, berlebihan itu tidak baik. Dan tentunya juga saat ini apa yang menjadi target jangka panjang yang ingin Dr. Widya capai ini? Sebenarnya pencapaian saya cukup ya, karena sebenarnya saya udah tua ya. Jadi kalau misalnya semoga sih saya tidak berhenti sampai sini karena memang ada banyak sekali kasus atau hal yang menarik yang perlu saya pelajari. Nah, kedepannya 2025 saya sudah menyiapkan diri untuk mengikuti kongres luar negeri untuk supaya dia apa sih inovasi yang terbaru. Saya lebih sekarang mengembangkan autologous treatment. Jadi segala sesuatu, entah itu booster, entah itu obat atau entah itu kayak pengisian kantong mata saya ambil dari tubuh pasien, saya kembalikan ke tubuh pasien sendiri. Kenapa? Karena sekarang maraknya kasus autoimun pada pasien. Wow, jadi Dr. Widya ini terus terbuka untuk mengupdate informasi dan inovasi, terbuka dengan dunia luar supaya kecantikan atau dunia estetika di Indonesia ini terus berkembang. Betul sekali. Dan
Kembali kita ingatkan kepada pemirsa kalau ingin mendapat perawatan di Widya Estetik, ini lokasinya di mana, dokter? Jangan lupa ke Widya Estetik Klinik, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kalian bisa DM saya @ayuwidya_estetik ya di Instagram. Oke, ini perbicaraan yang sangat insightful, banyak sekali hal-hal yang menginspirasi dari Dokter Widya karena tidak hanya sebagai dokter estetika tapi mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pasien-pasien, memastikan bahwa mereka safety dan sehat, ya, tetapi safety, cepat, sehat, dan juga efektif tentu hasilnya begitu. Masih ingin ngobrol lanjut tapi waktu yang memisahkan kita, dokter. Jadi masih banyak yang penasaran ya. Dan pemirsa, demikian 30 Minutes with Widya Estetik Klinik. Saya Nisra Kirana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh